Sintayong sudah melakukan banyak persiapan menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya adalah memanggil pemain terbaik demi mewujudkan ambisi lolos ke ronde keempat. Coach Sintayong juga berharap tuah para pemain abroad yang bermain di Eropa. Terbaru ada Marcelino Ferdinand yang baru saja resmi bergabung ke Oxford United. Cetak Gol coba merangkum persiapan-persiapan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga sebagai berikut. Mencampakkan pemain hebat. Sintayong secara berani mencampakkan Elkan Bagot yang tengah dalam performa apik. Ex pemain Ipswich tahun ini mendapatkan pujian dari pelatih Blackpool yakni Neil Kirkley. Ex pelatih dari Akademi Liverpool ini terpukau dengan debut Bagot menghadapi Burton Albion di ajang Carabao Cup. Namun performa hebat ini nggak membuat Sintayong terkesima. Sebaliknya, Coach Sin tetap nggak memanggilnya bergabung ke timnas Indonesia. Mendengar nama Bagot, Sintayong nggak bisa berkata-kata dan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Media bolasport.com menduga Coach Sintayong masih kecewa dengan sikap Bagot. Pasalnya, pemain kelahiran Bangkok ini sempat nggak merespons panggilannya untuk membela timnas Indonesia U23. Diremehkan sombong media Vietnam. Sejarah timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga membuat Sintayong mengesampingkan turnamen lainnya, termasuk ajang ASEAN Cup 2024 yang bakal bergulir dalam waktu dekat. Sintayong memutuskan bakal menurunkan skuad U22 bermain di ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Soha.vn menilai keputusan menurunkan skuad muda tersebut diklaim sedikit sombong. Menurut Soha, timnas Indonesia masih butuh juara AFF untuk yang pertama kalinya. Meskipun dicap sombong, Sintayong tetap memprioritaskan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Memanggil kiper keturunan kualitas Eropa. Meskipun diremehkan sombong, Sintayong mendapatkan kabar baik menjelang laga ronde ketiga. Naturalisasi dari Martin Paes akhirnya telah disetujui oleh FIFA lewat sidang CAS 18 Agustus yang lalu. Kiper kelahiran Belanda ini dipastikan sudah bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Artinya peluang Paes bermain menghadapi Arab Saudi dan Australia terbuka sangat lebar. Tambahan amunisi Paes membuat Sintayong semakin mencuekin ajang AFF. Coach Sintayong bilang hadirnya sang kiper bisa menjadi solusi dan target jangka panjang pertahanan Indonesia. Seperti diketahui, lini pertahanan selalu menjadi masalah besar timnas Indonesia yang sulit teratasi. Dengan hadirnya Paes juga bakal membuat pertahanan skuad Garuda semakin solid. Diremehkan sebagai tim lemah. Meskipun sudah memanggil semua yang terbaik, masih juga dipandang sebelah mata. Kali ini ada media asal Tiongkok seperti Sohu yang menganggap skuad Garuda sebagai tim lemah. Sohu memprediksi timnas Tiongkok akan dengan mudah melumat habis pasukan Sintayong. Skuad Garuda diperkirakan bakal bisa menjadi lumbung gol untuk skuad Naga Merah. Hal ini bisa mereka lihat dari rekor pertemuan skuad Garuda yang dinilai buruk. Dari 17 pertemuan, timnas Tiongkok mampu memenangkan 11 pertandingan menghadapi Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia terakhir kali menang menghadapi Tiongkok adalah pada tahun 1987. Persiapan santai Sintayong. Sintayong sendiri terlihat santai untuk menghadapi ronde ketiga di bulan September. Pelatih 53 tahun ini bahkan baru pulang dari Korea Selatan dengan membawa asisten baru. Yong Ki-hun ditugaskan untuk memoles lini serang timnas Indonesia jadi lebih gacor. Rupanya Yong Ki-hun dulunya winger andalan Suwon Blue Wings dengan catatan 72 gol dan 106 assist. Selain itu, Sintayong juga malah kedapatan menyaksikan pertandingan Liga 1 Malut United menghadapi Persebaya. Ternyata Coach Sin tengah memantau calon kandidat pemain Indonesia. Pelatih Korea Selatan ini tengah memantau kondisi dari Hernando Ari, Yakob Sayuri, dan mungkin juga Yance Sayuri.
Sintayong bertemu dengan Erick Thohir. Setelah kembali ke Indonesia, Sintayong langsung menemui Erick Thohir. Keduanya membahas persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Erick dan Coach Shin sedang berdiskusi mengenai laga Arab Saudi dan Australia. Selain itu, keduanya juga turut membahas persiapan Indonesia menjelang ASEAN Cup dan SEA Games 2025. Seperti diketahui, AFF 2024 akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Erick Thohir berharap Sintayong bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tetap keras dan gak menganggap enteng pertandingan. Walaupun terkenal santai, Sintayong juga dikenal keras dalam melatih. Marcelino Ferdinand bercerita kalau dirinya kerap kali dimarahi oleh mantan pelatih Korea Selatan ini. Coach Shin bilang jika dirinya harus bersikap keras untuk melatih mental para pemain. Meskipun sering memarahi pemain, Sintayong juga dikenal cukup dekat dengan para pemainnya. Nggak heran banyak punggawa timnas Indonesia yang merasa nyaman dilatih oleh Sintayong. Harapan besar ke Marcelino Ferdinand. Harapan besar Sintayong juga berada di punggung Marcelino Ferdinand. Ex pemain dari Persebaya Surabaya ini baru saja menandatangani kontrak selama 2 tahun bersama Oxford United. Sintayong sukses memoles Marcelino dengan catatan 23 caps dan sukses mencetak 3 gol. Nggak heran sang pemain mendapatkan pujian dari sang pelatih Des Buckingham. Pelatih dari Oxford United ini menganggap Marcelino sebagai salah satu talenta terbaik di benua Asia. Bahkan Buckingham sudah memantau perkembangan sang gelandang sejak Piala Asia. Berani nggak menggelar pemusatan latihan. Langkah berani juga diambil Sintayong sebelum bergulirnya ronde ketiga. Bukannya mengumpulkan pemain, Coach Shin malah memutuskan untuk nggak melakukan pemusatan latihan. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mengungkapkan kedatangan pemain ke pemusatan latihan sangat mepet. Para pemain skuad Garuda dikabarkan baru akan berkumpul tanggal 2 September nanti. Coach Shin juga menegaskan saat ini timnya dalam kondisi yang baik sebelum ronde ketiga dimulai. Serta dirinya juga menambahkan jika saat ini para pemain diminta untuk berlatih di tim masing-masing. Ambisi besar lolos ronde keempat. Kedalaman skuad yang mumpuni membuat Coach Sintayong berambisi besar lolos ke ronde keempat. Coach Sintayong menegaskan kalau skuad Garuda bisa lolos dari grup neraka di ronde ketiga. Mantan pelatih Korea Selatan U23 ini memasang target setidaknya bisa lolos ke peringkat 3. Apabila lolos di posisi tersebut, skuad Garuda dipastikan bisa lolos ke putaran keempat. Itulah ulasan persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda akan bisa langsung lolos ke ronde keempat dengan persiapan yang minim? Atau justru mampu lolos secara mengejutkan dan mencetak sejarah baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.